Demikian lagi engkau lihat akan mereka itu ia takabur atas segala manusia dan meringankan dengan mereka itu hal keadaannya. Nyo nenek pegah long apabila hana hati-hati katanya dalam pelihara hati, dalam menjaga perasaan-perasaan yang dalam hati katanya, nyo sangat mudah terjerumus katanya ke dalam sifat tercela. Di antaranya ada kala dengki, ilikut ke bega, ataupun ada kala takabur, tekabur. Ya, karena ke bega, kebanyakan manusia lebih-lebih orang awam ke bega. Jangankan orang awam, orang-orang qari sendiri, orang-orang hafad Al-Quran, orang-orang yang berilmu, kadang-kadang apabila hana menyadari, hana memperhatikan sifat-sifat hati, nyo sangat mudah red dalam penyakit-penyakit hati. Maka gepegah tek lom hino, lagi nyantik lom nyo sebagai contoh-contoh. Engkau lihat akan mereka itu manusia. Ia takabur atas segala manusia, yaitu tekabur, merasa sombong, merasa lebih hebat daripada segala manusia, menampakkan takabur. Jika menampakkan takabur, sifat hati mereka takabur, menampakkan tawadhu. Karena menoleh, karena tanyo apabila hana tatepu perasaan yang tekabur, lagi hana tatepu perasaannya neria. Tanyo apabila hana tatepu perasaannya tekabur, hana tatepu perasaannya neria. Tanyo padahal tak pedih ikhlas, padahal lah mati itu ria. Tak pedih bak manusia tawadhu, padahal lah mati itu tekabur. Tak pedih bak manusia penuh kasih sayang, padahal lah mati itu dengki. Nyo apabila hana tasadari perasaannya karena lah mati tanyo, sehingga nyo sebagai contoh nyopat gepegah kiban model manusia yang takaburnya dan meringankan dengan mereka itu hal keadaannya, kuning pipinya, masam mukanya, nyo model-model urung-urung contoh urung awal yang gepedeh goknya seolah-olah ahli ibadat. Makna kuning pipinya kan pucat muka, hai urung menjaga malam kibaile, urung hansip tengut kibaile, hai mutaoh 3 tak pupun ibadat. Mutaoh 3 tak pupun ibadat sehingga deh sang lemah lesu sebab menjaga malam sabe, ge ibadat sabe-sabe hana ge nyo model contoh urung-urung awal gepu sufi ro, gepu tasawuf dro, nampak seolah-olah ahli ibadat, nampak seolah-olah ahli sufi, tawadhu nampaknya, padahal dia itu sedang takabur kepada manusia. Yang ke contoh ji lagi keadaannya kuning pipinya, masam mukanya, hai masam muka, kerut muka, pakan kerut muka, hai hansip tengut le bak pupung ibadat menjaga malam. Seperti linyalap umpama membangkit atas segala manusia dengan barang yang ia sembahyang lebih atas 2 rakaat. Gepegah-pegah lom, maksudnya gepegah-pegah lembak manusia yang bahawa 3 gepedang malam hana merempak puput sapu karena pakan malam 3 gepedang malam ke ibadat, boh gepuput 2 rakaat ataupun lebih menanlah, ataupun seperti seumpama datang akan dia daripada Allah, menyukakan dengan surga dan kelepasan ia daripada neraka, seolah-olah si katruk bisikan lah mati goknyan, yang bahawa sang truk bisikannya gepegah goknyan adalah karena kabar gembira, goknyan berarti calon surga, gelah daripada api neraka karena droga ahli-ahli ibadat, ahli-ahli taat. Atau seperti bahawa ia telah dapat yakin akan bahagia dan celaka bagi manusia. Nyalaginya lah pada gem tuto yang seolah-olah urung lain hana mitoh mu ibadat pi. Goknya yang 3 bak ibadat, goknya sang kajaminan tamung surga, yang 3 tak laki ampun ba Allah Taala. Benar-benar lah. Nyan adalah takalon ditanya sang tuto memberi nasihat, padahal tuto itu adalah tuto takabur. Kagak pedih raya dro goknya, gak pedih hebat dro gebak manusia.
Yang kejik karena manusia apabila tak kala ni pebut dosa tidak boleh merasa jijik secara alamati katanya. Pakemenan karena boleh jadi iji huranyo berdosa abad Tuhan, itanyo taat sehingga gebalik le Tuhan. Kadang-kadang ji sehingga watai bertaubat sehingga jika sip tak pebut dosa kahawai kepada ibadat itobat ke Tuhan sehingga merasa lezatnya pebut ibadat dan lezatnya taubat. Katanya karena hana tak pebut dosa mutu tapi tak pebut taat sehingga hana merasa lezat le dalam taat menamitu sehingga tak anggap baju tang-tang orang yang pebut dosa buna nyan si kacatah aju atau neraka nyan adalah sifat takabur tanya nyan jud karena rahasia Tuhan ada tak hukum kan boleh jadi membalik kepada Allah cuma harapan tanya sagai sebagaimana orang nyuruh dalam taat supaya Allah ge istiqamahkan getanya di atas taat saudara getanya yang ka dalam maksiat semoga Allah Taala nerung mereka ne petunjuk dalam kebenaran menang sagai ji nyamban ka jadi hino ke pegah nyo mereka itu yang menampakkan sifat tawadhu sifat pemberi nasihat seolah-olah bitnyo kedai pegah pada haji sedang mempraktekkan takabur yaitu seperti bahwasanya ia telah dapat yakin akan bahagianya dan celaka bagi segala manusia orang lain sang sika celaka gaknya sika urung bahagia kemudian serta yang demikian itu memaki akan pakaian orang yang mutawadhi daripada memakai salah pegah memakai akan pakaian orang yang mutawadhi daripada kain bulu dan lainnya gepakai pakaian urung ahli ibadat ahli sufi urung tawadhu hai pakaian bulu pakaian dan lainnya nyo pakaian yang kasar pakaian yang hana mewah biasa-biasa menteng pakaian ahli-ahli sufi dan ini tiada patut dengan dia bagi orang yang mengangkatkan dirinya menyulagenyo keadaan nyo hana patut gelagenyo berpakaian padahal goknya adalah orang yang mengangkatkan dirinya artinya orang yang takabur yang kejit sifat-sifat artinya hana tate jitro yang kejit itanyo mentang bertato nyo goresannya tekabu supaya ngajit apa gada nyo goresannya ria nyo goresannya dengki supaya watetruk sifatnya terpegada ju istighfar ju lagi ampun ju ba Allah karena apabila truk sifatnya bak utanyo langsung lagi ju utanyo terpegada dengan tabalik menyobuno ria tabalik dengan ikhlas lagi ampun ba Allah nya hana getulis sebagai kejahatan ya tapi di saat sifatnya laju-laju sampai-sampai lamati utanyo kakuat nyo hino kehjuk kepada kejahatan sebab ini rencana pebut dosa menyomantang ragu-ragu kah najik ke dosa alam rencana pebut dosa tapi mentang ragu-ragu tak pebut pubek nya kalau ditulis sebagai satu kejahatan tapi menyokana niat yang kuat kajazam latih tanya walau golong tak pebut nyan karena suatu dosa nyo lagi nyo keadaan gepega han patut han cocok bagi orang yang angkatkan dirinya dan takabur nyo adalah menyolaganya keadaan sufiro ke han cocok bagi urung-urung yang tekabur ke dan tiada munasabah akan dia hana sesuai makna munasabah tetapi adalah berlainan dengan dia dan tetapi orang buta itu tiada dilihatnya yang berlainan han sesuai sagai itu tanda praktek tawadhu pada hati tak tekabur dan tetapi orang buta itu tiada dilihatnya jadi punya urung buta makna urung buta mata hati buta handuh gaknya nyan sifat tekabur padahal nyo handuh kalon gak anggap nyan tawadhu ke nyo kunyo yang bahaya tak anggap ikhlas padahal ria tak pedih tawadhu padahal tekabur tak pedih kasih sayang padahal dengki nyo hati-hati sifat-sifat tercela nyo sabi-sabi ke berabak katanya supaya sifat nyo gak ada karena hanapat tanah petekabur Allah Taala yang hebat zidnalah ibadat katanya ibadat gop sabi-sabi berkepanjangan ikhlas dalam kepada Allah pu ibadat tanyo yang beuk sagai nyamban jadi yang keinti ji tanyo buta sadari lah sifat tercelanyo perasaan menganggap dirinya lebih benar lebih hebat lebih dari segala-gala orang lain tik sang memang pendosa orang yang hana betul dalam pandangan Tuhan nyo takabur keun dan disebutkan orang artinya ada suatu cerita nyona cerita bahwasanya
Farqad As-Sabakhi masuk ia di atas Hasan Basri. Ya, rupanya nasira urang yang bernama Farqad As-Sabakhi bak sabahura dia ziarah Hasan Basri. Hasan Basri telah kita kenal, dia itu seorang ahli sufi. Dan atasnya baju kisah, dan atasnya baju kisah. Kisah ini kiban baju kisah ini baju jas lah takkan. Baju jas kisah, baju kisah jas bahasa tayo. Dan atas Hasan pakaian, dan atas Hasan pakaian. Berarti sang pakaian biasa. Nya cerita haji Farqad As-Sabakhi-nya menampakkan sufinya, menampakkan tawadhu. Hai kan pada sufi menampakkan tawadhu padahal dia itu takabur. Egoknya na pakaian ge dan juga Hasan juga memakai pakaian, maka jadilah ia merasa-rasakan dengan tangannya. Nyo maksud kisah hino pakaian khas kepada sufi yang mana naju kamu faham. Jadi rupanya Farqad As-Sabakhi sira urang yang gepedeh tawadhu padahal dikabau, gepake pakaian sufi, bak sabah uro gejak ziarah Hasan Basri, egoknya roh pakaian lagak gepake. Nyamenan ya muteuh henteu mudunya tak sang Hasan Basri, sehingga waktu kita mengiak ziarah, waktu kita bak Hasan Basri, jadilah ia merasa-rasakan dengan tangannya. Makna merasa geraba-raba, ge. Hai lagi kita nyo kena nalah pakaian tiga tak pakai yang melain, nangan tanya imak-mat pakaian igege pakaian. Seolah-olah tanya musuh kamu dunia tak lah, kamu nanti lam pandangan iji pakaian sufi pakai. Jadi Farqad As-Sabakhi-nya pakai pakaian sufi, Hasan Basri ge pakai pakaian lagak. Menan. Pakaian lagak ge pakai. Maka berkata Hasan baginya, gedepu oleh Hasan Basri bahawa jih tekabau yan. Iji pakai pakaian sufi nanti untuk ipu tekabau drawai. Gekul laju oleh Hasan Basri. Atasnya gekul Hasan Basri, apa kamu lihat akan kainku kepada kainku? Hai pakan hirun kalan baju yang lun pakai. Hirun nene pakaian lun. Ya nyambam bahasa katanya. Karena ya gege pakaian kok nyan. Laganya gekul Hasan Basri, gekul laju. Maka kainku ini kain ahlul jannah. Nyo pakaian lun pakaian ahli surga nyo. Jadi gepoh dekabau urung je. Nyo pakaian lun pakaian ahli surga, dan kain kamu itu ahlun nar. Nyo pakaian dron pakaian ahli neraka. Telah sampai kepadaku, kan katruk kan maklum lagi tanyo nya makna sampai kepadaku bahwasanya kain ahli neraka itu mempunyai akiasahnya yang kasar, baja-baja yang kasar. Ahli neraka itu memakai pakaian-pakaian yang kasar. Kemudian kata Hasan Lam telah menjadikan mereka itu zuhudnya pada kain mereka. Nyok kabeh enan sagai. Jadi putakeun begitu gekalan le Hasan langsung gekoh perle kena pegah. Perle langsung gekoh. Iji urung ahli nar karena gepegah nyan mereka itu memakai pakaian-pakaian yang kasar. Sedangkan ahlul jannah ahli surga memakai pakaian-pakaian yang baik. Karena bapaknya Hasan Basri pakai pakaian yang laga, sedangkan Farqad As-Sabakhi pakai pakaian-pakaian yang lusuh lah, pakaian-pakaian ahli sufi, mudah hai tawadhu, mudah sufi gak pedih ba Hasan Basri, gekoh lah Julia Hasan Basri lagi nyan. Nyambat ni kerja kadang-kadang kalian tekabunya tak pegadang memang ngan tekabu. Padahal Hasan Basri kan maksud kau nyan untuk gak bertekabu dah ke. Kan gak pegahnya berarti nyo pakaian ahli surga, ron ahli neraka, arti kesungguh-sungguh gekon kepada jihnya, nyo ceritanya. Nyo adalah sebagai gambaran begitulah ahli-ahli takabur masa lalu menampakkan sufinya padahal menyembunyikan sifat takaburnya. Ya, nyamban. Kemudian kata Hasan Basri yang gekenlamnya sebagai suatu nasihat dari Hasan Basri telah menjadikan mereka itu zuhudnya pada kain mereka itu dan takabur di dalam dada mereka itu. Nekelah Hasan Basri bahwa telah menjadikan mereka itu ahli takabur. Mereka itu menjadikan diri mereka itu zuhud pada kain mereka.
Artinya pakaian takkan cukup zuhud ke. Hai pakaian biasa menteng, pakaian kasar, pakaian ija-ija gasar laganya, dan takabur di dalam hati mereka itu. Padahal dalam hati mereka itu menyimpan sifat takabur. Demi Tuhan yang aku sembah, demi Tuhan yang aku bersimpuh dengan dia, sanya seorang kamu dengan kisahnya terlebih besar takaburnya daripada mempunyai matraf, yakni selendang daripada sutra yang ada tepinya dengan kain matrafnya. Matraf artinya selendang dari sutra, daripada sutra bunuh yang ada tepinya dengan kain matrafnya. Artinya mana kau pegang? Demi Allah, demi Tuhan kau pegang. Yang katanya takkan bersimpuh, bersumpah dengan dia. Artinya demi Allah ya maksud ini. Kekal Hasan Basri, kadang-kadang kan manusia cukup raya tekaboi, watajih dipakai pakaian sufi, tak banding daripada dipakai pakaian sutra. Dipakai pakaian sutra kadang-kadang hana tekaboi pakai pakaian sufi nah. Bahkan karena ipu dehroi ulama, ipu dehroi ahli sufi, ipu dehroi ahli ibadah. Yang kejit dekabur tanya ada pakaian pijit dekabur tu. Tempat itu yang biasa mentang ada pakai pakaian. Jino galak ada pakaian yang laganya. Silahkan pakai. Kan hinan deh ngak deh hebat bak pakaian. Nyo ke geberah li Hasan Basri. Dan kepada makna ini telah mengisyarah Zunnun Al-Misri. Lagi yang semakna nebegah li Hasan Basri dan nebegah li Zunnun Al-Misri rahimahullah taala sekira-kira katanya. Putra nebegah li Zunnun Al-Misri yaitu tasawuf, maka bertambah takabur dengan sufnya, artinya dengan tasawufnya, jahilnya. Tasawuf artinya bertasawuf. Urang kadang-kadang bertasawuf bak watenyan kengot tapi mutamah-tamah tekabu dengan sebab tasawufnya. Pakamenan jahilnya karena jahil. Mana jahilnya? Karena jahilnya. Urang watai gepu tufi draw ge kanjek ke tufi. Tetapi kadang-kadang tekabu, pakan tekabu karena jahil. Ya, nya banyak makna jahilnya karena jahil. Setengah manusia memakaikan dia semata-matanya dan melihat akan kehinaan dan melihat akan dikau takaburnya. Ya, sebahagian manusia ipakai pakaian yang kehinaan, dikira draw hina dan tawadhu, dan ikalan ke getanyo yang pakai hebat-hebat tentang tanyo yang dikabu. Padahal kadang kata balik. Yang kejik itanyo orangnya takun ke gop mudunya tat. Takun mudunya tat. Kadang-kadang tanyo lebih hawai le mudunya. Takun kurang lain. Wadakah hebat ulai cukup mudunya. Kau itanyo tantang ana mudunya tu. Nyemban. Nyemban sit tak anggap gop yang hayu-hayu pakai pakaian tak anggap tekabu, padahal lebih hawai le tanyo tekabu. Hal lagi contoh, kepu tak meria-ria tentangnya, kepu tak hayu-hayu tentangnya, nyatanya keria, nyemban tak pegah. Kau kadang meria itan. Yang ria kadang-kadang getanyo tak pegah-pegah ria ke gop, padahal tanyo yang ria. Lagi getanyo tak gaduh tak pegah munu, gaduh tak pegah dedeh ke gop, padahal tanyo kasuzan. Kasuzan ataupun karena sifat dengki. Punyan ya pedih-pedih kan. Ibadat kahana pedih-pedih. Tentang murah ke mentang nak ibadat. Bak takut lagi nyan. Tentang betul tutu tanya padahal salah. Kena lagi nyan padahal salah tutu tanya nyan. Nyan kan seolah-olah tak anggap betul-betul tentang tanya tawadhu. Ibadat hana agak pedih-pedih hiji. Yang takkan bagi orang yang pedih ibadat. Padahal ibadat memang wajar untuk tak pedih sit. Takkan ditanya untuk lagi nyan ke urung-urung akibat daripada merasa hana senang. Hai musuh contoh jihlam, gepegat suatu perlombaan tilawah, perlombaan dalail khairat, perlombaan salawat, tak tanya hana payah tak melomba-lomba tadi hinaji, hana payah tak pedih-pedih tekabu tadi hinan, yang tak pedih ria-ria tadi hinan, ya tanya takun. Padahal perlombaan itu bukan ria. Perlombaannya hana ria aji dalam hukum roy. Coba kecuali urunyan ya pria roy. Berlomba musabakah misalkan yang kan perbuatan ria yang dasar roy. Kecuali urunyan tidak keria roy. Cuman takkan tidak tanya padahal hanai puruh tanya. Tak pegah tak kegap ria. Nya menai tanya urunyo. Lagi tanya hanai puruh tanya dalam sebuah kelompok kana tak pegah tak punya pedih-pedih. Ya nyan itanya padahal punya sifat dengki, sifat hana senang. Seolah-olah sangkanyo tak pegah. Yang kejak hendak menghukum pidum urunyo karena sifat hati mandum-mandum.
Menyokan tak pelajari untuk tak sadari dan tak amalkan, habis rela kata. Tak anggap, tak pegah meno padahal kamu deh. Dan tiada takabur itu daripada rupa kehinaan. Dan tiada takabur itu daripada rupa kehinaan. Berbuat tasawuf supaya dikatakan baginya kepercayaan. Dan tiada takabur itu dari rupa kehinaan. Dan tiada takabur dari rupa kehinaan. Rupa kehinaan sang-sang hanadih tekabur. Padahal kadang-kadang bak pehina-pehina draw yang kehinaan tekabur. Berbuat tasawuf supaya dikatakan baginya kepercayaan. Jadi berbuat tasawuf, pudu-pudu tasawuf. Padahal nyan adalah tekabur supaya manusia dipercaya, supaya manusia dianggap orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang hebat. Nyohoju dan tiada maknanya sufnya itu amanahnya kan. Di tasawuf droi walaupun kedah nampakkan lagi nyan kan amanah orang, kan tasawuf orang berpegang. Yang kerja urung sufi tersebut, urung watake beramal dengan ilmu tasawuf kan berarti hanya pakai pakaian yang laga. Kan pernah tak dengar kan cerita Imam Malik. Imam Malik kira urung yang gebil Allah Taala rupa yang laga. Urung yang hayu gebil Allah Taala rupa yang tampan lah. Igotnya watake getamang dalam majlis ilmu ke, artinya gena semua beut nya bahasa katanya. Nya igotnya ge pakai pakaian kebesaran ulama. Hanagakeun pi tekabo ge. Kepukuh igaknya hana tawadhu ke dan memakai wangi-wangian yang semerbak. Nyamban. Jadi pukuh igaknya berarti yang kagada sufi. Kalau entek kagada sufi ke. Yang kerja urung yang tasawufnya baik tak anggap itanya sang hanjut pakai yang lagak-lagaknya kagada sufi hana. Kalau entek igaknya takabur ge watai ge pakai. Nya kebersih sik lagi kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke bang kaya ke puh hana tawadhu ba Nabi Sulaiman. Tawadhu ke. Yang menang si ino kadang-kadang orangnya tanya tak praktek, tak pedeh-pedeh hina, tak pedeh-pedeh rendah, padahal tengah tak praktek di kabu. Nasi lagi nyan, nasi yang kan baik salah. Yang semuanya kembali kepada sifat hati. Tanya pun hai tak tebak-tebak hati gop. Nyanji dengki tak gelung, nyanji muno tak gelung, kasuzan tu gop. Dan tiada berkehendak akan Allah dengan dia. Ji awat dipedeh lagi nyan, ini kan tujuan lillah yan. Dan tetapinya dikehendaknya dengan jalan kepada khianatnya. Nyan sebenarnya nyan khianatnya urungnya. Pengkhianat nyan sebenarnya urung yang lainnya. Kan dia berkehendak semata-mata karena Allah Taala. Jadi bentuk syairnya juga disampaikan yang bahwa menyohana tersadari sifat-sifat yang padik-padik macam milikat, itanya tak anggap tengah tak praktek sifat yang terpuji, padahal tengah tak pudu-pudu sifat tercela. Maka takut olehmu hai laki-laki daripada ini. Mana laki-laki tanya-tanya mandum, apakah laki-laki dan perempuan. Buya teh lagi tanya kepada kebinasaan put sifatnya. Takut olehmu hai laki-laki daripada ini kebinasaan yang empat. Istimewa takabur, lebih lem tekabur. Takabur. Angkajnya sifat sifat hati. Tapi menyokabrat tiba deh bak anggota lahir. Sehingga dalam ucapan tekabur. Adakah biasa tak dengar urung pegah? Cukup tekabur bak cara pegah haba. Bak pubuk cukup umbung bi. Yang bak jak mentang kambung, bak gaya kamu kena atas embungnya je takaburnya rata segi je tak praktek dah. Rata segi dia. Bak bagi urung yang dia kena lagi nyata dengar urung yang kun. Yang badnya kunyo go pegah gi hati-hati sifat-sifat tercelanya istimewa pula takabur. Iblis pakan gelaknat oleh Allah. Sampai hangga terima taubat asal neraka selamanya karena takabur diji. Takabur merasa dirinya lebih hebat. Saboh sisi mantang terasakan dirinya hebat dari manusia yang lain, yang kasibnya ke takabur je ke sifat tercela bak katanya. Maka bahwasanya tiga yang dahulunya itu tempat gelincirnya. Lain macam yang kagak berah likut, nya tempat tergelincir, mesira katanya daripada kebenaran. Relah katanya, jatuh katanya dalam kejahatan. Tah lain likut. Panjang angan-angan putakun tergopoh-gopoh dengki kenyan kaleh tak masa botut untuk dikabur kaput. Dan jikalau tergelincir padanya niscaya jatuh di dalam maksiat. Apabila jika tergelincir daripada kebenaran maka akan jatuh dalam maksiat. Dan takabur tempat tergelincir jikalau jatuh di dalamnya niscaya jatuh di dalam laut kufur dan tughyan. Sifat takabur menyesira urung yang kamu sifat dengan sifat takabur nyoja akan mesira daripada kebenaran
tergelincir daripada kebenaran, jatuh dalam laut kekafiran. Boleh jadi je kafir tu, na'udzubillah. Kafir iblis karena nak terkabur je. Dan juga kan tifut terkabur mantang je kafir. Tifut dengki lagi nyansin tu. Kan ada cerita-cerita yang pernah kita sampaikan. Jatuh dalam laut kekafiran dan tughyan kejahatan. Dan jangan engkau lupa cerita iblis, fitnahnya. Baik dua cerita iblis tentang fitnah, keburukan yang tertimpa iblis. Akibat jih merasa hebat dari Nabi Adam, hinankan jih gekutuk oleh Allah Ta'ala. Padahal kan hebat ra ilmu, kan hebat ra amal, hebat ra bentuk tubuh menteng, kan gekutuk oleh Allah Ta'ala. Hai iblis hikah pakan hakatim sujud kepada barang yang aku ciptakan. Putrai jauh oleh iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Long lebih hebat daripada ji. Pu pasal lo nak sujud ke ji? Ni cipta lo daripada api, ni cipta ji daripada tanah. Nyan terkabur ke bentuk tubuh yang hebat, iaitu ji ke pegat dari api lebih kuat dari tanah. Nabi Adam dari tanah. Hinankan kasih kutukan Allah Ta'ala. Coba bayangkan ni tanya orangnya rata segi terkabur. Gebi rupa yang lagak terkabur lagak. Gebi li Allah Ta'ala harta terkabur harta. Gebi jabatan kami tak urung lain. Gebi ilmu beuk menantit. Gebi amal beuk. Gebi lagak su. Pokoknya rata segi boleh jadi datang terkabur. Nyukunya peringatan kepada kitanya. Jangan lupa engkau cerita iblis, fitnahnya, yaitu keburukan yang menimpa iblis, dan bahwasanya enggan daripada sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah dan menuntut takabur. Makna menuntut, memilih jadi takabur. Pada perintah oleh Allah Ta'ala untuk sujud, ia enggan sujud, bahkan memilih untuk takabur, dan adalah ia daripada orang kafirin. Ujung-ujung but jihjud kepada orang kafir, dan kembali kamu kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa dipeliharakan kamu sekaliannya dengan elok tiliknya, bahwasanya ia Allah, ia kejua, ia jawadun lagi karim, jawadun pemurah. Hanya doa kembali getanyo kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala dipelihara getanyo mandumnyo daripada sifat-sifat tercela bunuh, supaya Allah Ta'ala hiasi getanyo dengan keelokan, dengan elok, dengan elok tiliknya, dengan ged rahmat Allah. Tilik adalah perhatian Allah ke getanyo. Semoga Allah pelihara getanyo dengan ged tilik Allah ke getanyo, yang mana Allah Ta'ala-nyo jawadun lagi karim, maha pemurah. Mana jawad, maha pemurah, lagi maha mulia. Nyo doa yang kunyo semoga Allah Ta'ala membebaskan getanyo daripada sifat-sifat tercela. Nyokonyo itanyo amalan zahir kadang-kadang bereh tak tat, memang buat amalan lahir dumpu bereh, tapi batin cukup rusak-rusak. Nyo rusak sendiri dengan amalan zahir getanyo, dengan sebab batinnya yang rusak. Nya kaji enan, nya kabeh pian. Nya katuk bafasal. Yang keban, jadi sebagai kesimpulan, geyu berhati-hati bak getanyo daripada 4 sifat yang menjadi sumber kejahatan dalam hati getanyo. Maka ji payah ingat-ingat sampai-sampai. Tahput tifut. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Yang ketiga hasad ataupun hasud, dengki. Yang keempat takabur. Nya sumbernya. Pakan urung timoh ria karena natifutnya. Pakan urung timoh suuzan karena natifutnya. Pakan urung hana ikhlas angka ria. Dan sifat-sifat tercela yang lain, cepat marah dan sebagainya, karena ada sifat dengki, karena ada sifat takabur. Maka ji timuhlah sifat-sifat tercela yang lain. Nyangka ibana Yohana nyo kajinyo fasal. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala